Selamat datang Bapak dan rekan-rekan sekalian. Mengawal sambutan ini, saya bersama keluarga besar Kodim 0308 Pariaman mengucapkan selamat datang. Dilakukan situasi dan kondisi Kodim kalau hujan seperti ini, agak kotor Pak. Dan daun berjatuhan dan sana kita masih banyak yang kotor. Kondisi yang tua seperti saat sekarang ini. Kami tentunya juga bangga dan bersyukur karena kegiatan sosialisasi ini diadakan dalam rangka pengumpulan zakat di lingkungan TNI melalui Badan Amil Zakat. Maksud dan tujuannya bahwa Basnas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Basnas menjalani pengelolaan zakat dengan menggunakan prinsip juga aman, syar'i, aman regulasi dan aman negari, betul Pak ya. Oleh karena itu, ke depan akan terjalin bersama yang semakin erat antara TNI dan Basnas terkait program-program pendistribusian dana zakat ya. Apa yang dilakukan oleh TNI terkait program yang sudah dilaksanakan atau program baru yang bisa dibersamakan, kami akan terus selalu membackup semua kegiatan program dari Basnas. Sejumlah program telah dilaksanakan terkait kemanfaatan dana zakat seperti TNI Mandor Bangun Desa atau TMND, bedah rumah tidak layak huni atau RTLA, bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Saya mengharapkan kegiatan ini selain untuk memupuk sinergitas antara TNI dan Basnas, juga untuk terciptanya kerjasama yang kuat serta selalu bersinergi dalam menyalurkan atau mendistribusikan zakat kepada warga yang kurang mampu yang berada di wilayah Kodim 0308 Pariaman. Dan ini pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak rekan-rekan prajurit. Ini saya pegang gini aja ya. Saya kalau ini ada buku ini enggak ya. Saya kurang ini ya. Saya ingin mengajak kepada rekan-rekan sekalian. Jadi Basnas ini sebetulnya bukan hanya program dari pemerintah sebetulnya. Ini programnya dari yang membuat manusia. 2,5% itu dari harta kita. Di situ ada hak fakir miskin, anak yatim piatu, orang-orang jompo, janda-janda, bukan janda muda saja, janda tua itu ada hak mereka. Tadi saya berbincang dengan Pak Rahmat, kita analogikan saja. Misalkan kita adalah sebuah sumur. Air sumur itu jika tidak kita ambil terus-menerus, maka sumur itu akan tidak terawat. Airnya akan kotor, baunya pun juga tidak akan sedap. Tapi seandainya sumur itu merupakan suatu mata air misalkan, yang tiap saat itu digunakan, kita ambil airnya, maka tidak akan bau sumur itu, tidak akan kotor, tidak akan keruh airnya. Seperti itu juga dengan kita ya. Kalau harta yang kita peroleh itu sekian persen kita salurkan kepada yang berhak. Itu selain memang itu sudah kewajiban kita, itu akan memberikan manfaat buat kita.
kita akan lebih sehat, ya. Rezeki kita akan bertambah dan lain sebagainya, ya. Seperti itu manfaatnya. Saya contohkan lagi, ya. Kalau kita tuh pengen, di sini kan laut ini kan, kita mancing, nelayan itu. Kalau kita ingin mendapatkan ikan hiu misalkan, tidak mungkin kita memberikan umpan seekor cacing, betul kan? Seperti itu. Pasti umpannya itu juga ikan-ikan yang besar kalau kita pengennya hiu. Tapi kalau kita pengennya ikan-ikan kecil, teri, ya otomatis umpannya kan seekor cacing saja tidak masalah. Seperti itu juga. Sedekah, ya, Basnas ini kan sebagai pemancing juga untuk mendapatkan rezeki. Seberapa sedekah kita yang kita berikan kepada orang lain, ya, lain dong kalau kita hanya sedekah 1.000 perak dengan yang kita sedekahkan itu misalkan 1 juta. Di dalam Al-Quran kan sudah disampaikan juga akan diberikan 7 kali lipat misalnya, seperti itu, ya. Makanya kita pada kesempatan ini saya juga rekan-rekan sekalian, ya, para pemirsa, nanti kalau sudah kembali ke wilayah binaannya sana, ya, wilayah-wilayah binaan sana, sampaikan ke masyarakat bahwa, ya, sebaiknya sedekah kita, zakat kita salurkan ke Basnas daripada kita kucing-kucingan. Gitu. Tadi saya juga tanyakan kepada Pak Rahmat, apa ya kendala yang menjadi kendala selama ini? Beliau juga menyampaikan banyak kendala, apalagi dari masyarakat itu masih takut ini takut itu, ya. Nanti juga akan zakat yang kita serahkan ibadahnya akan terkoneksi dengan pihak KPPN, bahwa sekian persen ini itu menjadi istilahnya pengurang Pak, ya. Ya, misalkan nanti kita bayar pajak SPT tahunan itu misalkan 1 juta, dengan kita bayar zakat ke Basnas itu misalkan 200.000, nanti akan dicantumkan di situ si A ini sudah bayarkan sebagian zakatnya ke Basnas, jadi dia akan 100% 1 juta dikurangi dengan zakat kita yang kita bayarkan di Basnas, seperti itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Komandan Kodim 0308 Pariaman, yang terhormat Bapak Letkol Infanteri Dwi Widodo SHMH. Sambutan beliau bagi kami sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang menghimpun zakat muzaki ini adalah sambutan yang padat dan berisi. Kalau bahasa Pariamannya Pak Komandan, dagiang isinya itu. Jadi nado galeme dong, berisi dari pendekatan agama, pendekatan kepemimpinan pemerintahan. Terima kasih juga atas sambutannya dan menerima kami tadi beraudiensi sehingga juga hafal nama wakil ketua yang hadir.
Sehingga yang tidak hadir Buya Fakhri Zaki belum tersebutkan sama komandan karena telat tadi ketemunya. Kemudian kami hormati bapak-bapak kami, para perwira, Bapak dan Ramil dan PA staff, kemudian bapak-bapak para bintara dan tantama yang hadir, yang luar biasa, karena memang Basnas di lapangan selalu bersinergi dengan Pak dan Ramil dan juga Bapak Babinsa dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan program inovatif, salah satunya adalah beda rumah dan bantuan modal usaha, termasuk juga bantuan sembako. Kemudian hadir Wakil Ketua Basnas, Wakil Ketua 1, Buya Dr. Andus Haji Mas Rican. Beliau ini membidangi bidang pengumpulan. Jadi yang mengumpulkan zakat itu adalah Pak Mas Rican. Diguyoni sama Pak Komandan tadi, Pak Dandim. Ini kalau tidak dikumpulkan zakatnya, berarti Wakil Ketua 2, Pak Zulfahmi, Dr. Andus Zulfahmi MPD. Beliau adalah bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Silakan berdiri Pak Zulfahmi. Nah, beliau yang mendistribusikan, diguyoni sama Pak Dandim. Ini kerjanya Pak Zulfahmi mengeluarkan dan menghabiskan uang. Nah, Pak Mas Rican yang mengumpulkannya. Kalau tidak terkumpul uangnya berarti tidak ada yang dibagikan. Kemudian yang ketiga, Wakil Ketua 3, Buya Dr. Fakhri Zaki, SMM. Beliau bidang keuangan, pelaporan dan evaluasi. Jadi ini adalah bidang perencanaannya di Basnas dan pelaporan. Satu lagi Wakil Ketua 4, Pak Zul Herman lagi sedang kegiatan, insya Allah dalam waktu dekat akan bergabung. Juga ada staf Basnas yang hadir untuk menyukseskan acara ini. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Hujan tidak menjadi penghalang karena memang semangat akan hadirnya kita, bertemunya kita di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, sehingga kegiatan kita tetap berjalan. Meskipun daun dari pohon ini berguguran, dialah yang menjadi saksi bahwa pada hari Senin tanggal 14 ya? 14 Agustus 2023 kita melaksanakan sosialisasi zakat. Kita mengusung tema zakat memerdekakan mustahik dari kemiskinan. Jadi tema ini adalah sebagai inspirasi, sebagai dasar bagi kita untuk terus menghadirkan zakat sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan atau terjadinya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita. Dengan ajarannya beliau membebaskan sistem perbudakan. Kemudian yang kedua, ajaran yang berbentuk ibadah tetapi berdimensi sosial, yaitunya zakat. Jadi salah satu dari rukun Islam itu adalah zakat. Zakat itu terbagi dua. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah orang yang hidup, setiap nyawa yang hidup di bulan Ramadan dan memasuki awal Syawal, maka mereka adalah berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Setiap nyawa yang hidup. Lalu kemudian zakat mal itu ada ketentuannya. Jadi kalau zakat mal itu adalah sedekah wajib. Tadi kita diskusi sama Pak Dandim terkait dengan sedekah wajib. Di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 103 ada firman Allah, khus min amwalihim shadaqatan. Ambillah, pungutlah, tariklah dari harta mereka umat muslim, umat Islam, sedekah.
Karena diawali dengan perintah ambil, berarti itu wajib. Maka sedekah wajib namanya adalah zakat. Yang tidak wajib berarti namanya sedekah biasa. Sedekah itu juga terbagi dua. Ada sedekah dalam bentuk material dan ada juga dalam bentuk non material. Yang berbentuk materi berarti harta atau kekayaan, sesuatu yang kita miliki mempunyai nilai. Berbentuk, berupa, bisa dihitung, bisa dilihat, itu yang dikeluarkan dalam bentuk sedekah. Tapi ada juga sedekah yang non materi, yaitunya senyuman. Jadi senyum Pak Komandan, senyum bapak-bapak semua, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kamu memberikan senyuman kepada saudaramu itu juga adalah sedekah. Termasuk juga membersihkan duri atau kayu atau pohon yang roboh di jalan, itu kita selesaikan, kita bereskan, itu juga sedekah. Bicara lagi masalah zakat, sedekah wajib. Karena memang sedekah sudah zakat sudah dianalogikan oleh Pak Komandan kita. Jadi dalam Al-Quran ada konsepnya, dikatakan ada infak, ada sedekah, dan ada zakat. Konteks besarnya infak itu berarti adalah lobang. Artinya adalah lobang, tadi dianalogikan oleh Pak Komandan kita seperti sumur. Jadi sumur itu kalau dia berisi air, kalau ditimba, diambil keluar, dikeluarkan, dia akan bersih dan kemudian keluarlah air yang baru. Artinya bahwa kalau kita keluarkan zakat, berarti akan datang juga yang lebih baik. Maka dalam Al-Quran tadi zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu mensucikan diri kita, mensucikan harta kita. Jadi tutahhiruhum, membersihkan harta, harta kita bersih, lalu diri kita juga bersih. Wa tuzakkihim biha. Jadi jiwa kita bersih dari sifat khikhil atau bakhil atau ceke. Bahasa piamane ceke atau canguk, nan rangkuah kawa je, nan kakalua kaurang ndak do. Jadi makanya justru apa yang dikeluarkan itulah yang menjadi pembersih. Di dalam kitab fikih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam kitab fikih, kitab I'anatul Talibin, zakat itu diumpamakan seperti kotoran. Kotoran, Bapak Ibu. Jadi di dalam diri kita, di dalam badan kita, itu ada kotoran. Kalau kotoran itu tidak boleh ditahan-tahan. Ini yang ngomong bukan Rahmat Tuanku Sleman. Bisa di searching di Google, di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi zakat itu sama seperti kotoran. Dalam harta kita, supaya harta kita bersih, 2,5%-nya itu adalah hak orang lain, harus dikeluarkan. Itulah yang kotoran tidak boleh kita tahan, tidak boleh kita endapkan. Harus dikeluarkan. Kalau kita contohkan ke diri kita, kalau sudah dilepaskan kotoran itu, maka kita menjadi plong, kita menjadi segar, menjadi senang. Jadi tidak ada lagi sakit perut. Kan begitu Bapak Ibu ya? Kalau seandainya kita tahan terus, berarti kita menjadi sakit. Kalau sudah kita lepas, udah, kalau sudah BAB kita tidak perlu ditengok-tengok lagi. Tidak boleh lagi menyesal deh. Ba'a mengko dikeluan tadi itu ande kurang pitih wadah. Kenapa harus dikeluarkan? Tidak boleh berpikir itu lagi. Karena BAB itu udah dikeluarkan. Kalau di toilet berarti sudah masuk dia ke septic tank. Artinya kami ini Bapak Ibu, Basnas ini, Amil ini, itu mengumpulkan harta yang dalam tanda kutip tadi kotoran itu tadi kami kumpulkan supaya bersih bagi Bapak Ibu yang berzakatnya, lalu kami distribusikan kepada orang yang berhak,
dalam bentuk program. Jadi makanya zakat, infak, sedekah. Jadi peran zakat itu adalah memutus mata rantai kemiskinan dan mencegah terjadinya ketimpangan. Jadi jangan terjadi gap. Kan dalam sistem ekonomi di dunia itu ada sistem ekonomi kapitalis, ada sistem ekonomi sosialis. Itu dua kutub, yang satu dengan yang lain itu bertolak belakang. Kapitalis itu adalah akumulasi modal. Mereka bekerja mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia tidak mau memikirkan orang lain. Yang penting dia mendapatkan harta. Yang lain dieksploitasi. Makanya Karl Marx katakan ada tentang teori pertentangan kelas. Karena gapnya yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi miskin. Terjadilah konsep proletar dan borjuis. Jadi borju-borju yang kaya-kaya lalu kemudian mengeksploitasi para proletar, buruh-buruh. Kemudian mereka dimanfaatkan tenaganya hanya untuk mereka mendapatkan keuntungan. Makanya Karl Marx itu dia berpikiran, dia buat antitesanya, maka munculnya idenya sosialis. Sosialis pendekatannya adalah sama saja, dibagi sama rata. Mau yang rajin bekerja, mau yang berprestasi, dapatnya sama saja. Tentu juga tidak fair, juga tidak adil. Nah, Islam, sistem ekonomi Islam dengan salah satu instrumennya adalah zakat. Di dalam harta orang yang bekerja, kita disuruh bekerja. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai salat, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah, disuruh bekerja. Ingat Allah sebanyak-banyaknya agar kamu menjadi sukses. Berarti diperintahkan kita bekerja, pagi kita bekerja, dapat gaji, dapat penghasilan, tetapi wafi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Di dalam harta yang kita dapatkan, penghasilan yang kita terima, itu ada hak-hak mustahik. Maka kemiskinan itu akan bisa kita entaskan. Jadi yang kaya nanti berbagi kepada miskin, ada teori distribusi di situ. Didistribusikan, harta orang kaya akan mengangkat derajat orang miskin. Jadi peran zakat itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi jurang kemiskinan. Supaya jangan ada monopoli. Jadi pendekatan-pendekatan monopoli yang dilakukan oleh kapitalis itu yang dicegah oleh Islam. Tidak boleh ada orang yang memonopoli. Apalagi memonopoli sumber daya alam. Nah, ini adalah dicegah oleh zakat. Yang dicegah itu adalah syahwat, keinginan untuk menguasai semuanya. Ingat bahwa di dalam yang kita miliki ada hak orang lain. Justru apa yang dikatakan oleh Pak Dandim tadi, Pak Komandan tadi, bahwa kalau kita ingin dapat yang besar, maka berikan umpan yang juga besar. Semakin banyak penghasilan kita, besar juga 2,5%-nya, kita keluarkan, akan didapatkan lagi yang lebih besar. Jadi bahagian dari rasa bersyukur. Jadi kita berzakat, bahagian dari rasa bersyukur. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, aku tambah, kata Allah. Itu bukan kata Rahmat Tongku Sleman, tapi itu adalah kata Allah. Tadi juga dikatakan oleh Pak Komandan kita bahwa yang disampaikan itu adalah perintah agama. Tugas kita sebagai umat beragama menjalankan apa yang diperintahkan. Jadi dengan demikian, ada kita bantu modal usaha, orang-orang miskin diberikan pelatihan, diberikan penguatan semangat entrepreneur, sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Supaya peningkatan per kapita masyarakat kita juga meningkat dengan adanya peran serta dari dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik. Itu tadi ada perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Jadi zakat itu adalah yang wajibnya, batasannya ada.
Kalau orang berzakat, itu kepemilikan hartanya dibatasi, ditentukan. Yaitunya nilai nominalnya itu adalah, itu diukur dengan 85 gram emas. Itu nisabnya, ada ukuran kepemilikan. Di atas 85 gram silahkan dikonversi dalam bentuk uang, itu sudah masuk kategori wajib zakat. Dihitung dalam haul 1 tahun. Dalam 1 tahun. Nah, kalau sekarang dalam fatwa keputusan ketua Basnas, sekarang itu ukurannya kita lihat. Nah, ini zakat penghasilannya kita lihat. Ini nilainya kalau berdasarkan SK Basnas nomor 2 tahun 2022 tentang nisab zakat pendapatan dan jasa, nisab zakatnya adalah 85 gram emas. Setara dengan 79 juta. Nominal per bulannya adalah 6,6. Jadi kalau gaji kita per bulannya, penghasilan bukan gaji ya, penghasilan, apa saja bentuk penghasilannya, itu dalam 1 bulan 6,5 atau 6,6 atau 7 atau 8 atau 9 sudah masuk wajib zakat. Apalagi ada lagi tambahannya adalah gaji 13, THR. Jadi akumulasinya dalam 1 tahun itu adalah 79 juta. Nah, 79, silahkan Bapak-Bapak hitung aja dalam 1 tahun, ditambahkan THR-nya, ditambahkan juga gaji 13. Itu ada penghasilan. Next. Apa itu penghasilan? Zakat penghasilan. Karena kita sudah bahas zakat tadi. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah, ini fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Jadi keputusan Ketua Basnas nomor 22 tahun 2022. Ini fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Ini bukan fatwa Ketua Basnas. Ketua Basnas itu hanya menjalankan apa yang difatwakan oleh MUI, apa yang ditetapkan oleh Basnas Pusat. Penghasilan itu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Itu yang dimaksud dengan penghasilan menurut fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Nah, lalu kemudian kan ada syaratnya haul tahun, setiap tahun. Lalu kenapa bisa dipotong per bulan? Itu hanya persoalan teknis supaya tidak terlalu besar pengeluarannya. Itu ada keputusan dari Ketua Basnas RI nomor 1 tahun 2023. Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Dipotong per bulan. Kan gaji kita sudah tahu per bulannya berapa. Itu hanya untuk teknis. Nah, diambil per bulan supaya rasa secara nafsu kita kalau dikumpulkan 1 tahun agak banyak, agak taraso bare hati mengeluarkan. Tapi kalau perlahan-perlahan dipotong per bulan tidak terasa, itu hanya soal pendekatan. Maka dikatakan oleh MUI itu boleh dilakukan pemungutannya per bulan. Kan syaratnya ada nisab, ada haul. Lalu kemudian dipotongnya berapa? 2,5%. 2,5%. Tadi kita diskusi sama Pak Komandan, Bapak Ibu, contoh kalau kita punya tabungan atau punya simpanan emas, katakanlah emas kita mungkin sudah 100 gram kita simpan. Tahun pertama ini sudah kita keluarkan zakatnya 2,5%. Habis itu tahun besoknya
Dikeluarkan lagi enggak? Dikeluarkan. Pokoknya hitungannya batasannya setiap tahun itu dikeluarkan zakatnya. Tuh berkuranglah pitihnya, berkuranglah nilai mewah. Karena memang kepemilikan kita sudah lewat satu nisab, setiap 1 tahun tetap dikeluarkan. Tapi hitungannya adalah dari bulan pertama sampai bulan terakhir. Kalau di tengah-tengahnya terjadi kurang, tidak ada masalah, hitungannya adalah di hari terakhir. Oh, di bulan, katakanlah bulan Januari atau bulan Muharram, kita punya emas 85 gram. Ternyata di bulan Rabiul Awal menjadi 80 gram. Tapi di akhirnya lagi, di Zulhijjah, itu ternyata kita kembali di angka 85 gram. Wajib keluarkan zakat. Begitu juga tabungan kita, Bapak Ibu. Karena zakat ini adalah butuh kejujuran. Makanya di Timur Tengah kayak Arab Saudi itu, di bank, ada tabungan kita di bank, langsung dipotong otomatis, diambil oleh Kementerian Keuangannya. Setiap tabungan orang, setiap tahun yang lewat satu nisab, langsung dipotong. Itu model pendekatannya. Karena memang tujuannya adalah untuk membersihkan harta dari yang kita simpan. Nah, jadi nanti banyak zakatnya. Ada zakat pendapatan, ada juga zakat perdagangan. Termasuk juga Bapak Ibu, mungkin kita yang berdagang, kita yang berbisnis, di luar zakat penghasilan kita, lalu kemudian kita juga berbisnis, berdagang. Atau kita juga beternak. Itu kategori zakatnya berbeda. Kan saya sudah berzakat. Itu tadi adalah zakat penghasilan. Sekarang kita punya bisnis, ada zakat perdagangan, dihitung lagi. Dihitung juga zakat perdagangan kita. Itu banyak banana yang diambil, mari keluar. Itu perintah agama, bukan kami basnas. Tapi itu adalah penjelasan dari agama. Ada zakat perdagangan, ada juga zakat pertanian. Termasuk juga ada zakat rikas namanya. Contoh kasus, mungkin Bapak Ibu ada yang menabung di bank. Ternyata kalau zakat temuan sekarang kan ada lagi. Apa namanya, barang-barang berharga itu jarang ditemukan. Tapi bisa dianalogikan di fikih kontemporer seperti kita mendapatkan hadiah. Menabung kita di bank, ternyata kita dapat mobil. Dihitung 1 tahun berikutnya, dihitung mobil itu nilainya berapa? Nilainya itu adalah 15%. 15% zakat rikas itu harus kita keluarkan. Jadi kalau kita dapat mobil berhadiah itu Bapak Ibu tetap juga dikeluarkan zakatnya. Lalu bagaimana zakat penghasilan atau zakat perdagangan kita menghitungnya? Mulai dari modal, ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan piutang yang ada di masa depan, yang masih dalam 1 tahun itu akan dibayarkan, diterima, dikurangi dengan utang, dikurangi dengan biaya operasional, biaya gaji karyawan dan segala macamnya, dihitung berapa sisanya. Kalau sampai 1 nisab dikeluarkan 2,5%. Itu rumus-rumusnya Bapak Ibu. Ada modal kita, itu modal ya juga, itu simpanan juga. Modal yang akan dikembangkan, ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan potensi piutang yang akan kita terima, dikurangi dengan utang, dikurangi dengan biaya karyawan, biaya operasional, berapa sisanya? Itulah yang dijadikan ukuran nisabnya. Nah, kalau sisanya sampai di atas 85 gram, maka wajib juga zakatnya 2,5%. Itu model zakat penghasilan. Lalu kemudian itu adalah zakat. Lalu kita lihat lagi infak. Kalau infak itu Bapak Ibu sifatnya fleksibel. Kalau zakat itu harus transparan. Oh, ini zakat saya ini. Tidak boleh pula sembunyi-sembunyi. Karena memang zakat itu harus terbuka. Kapan perlu, ini zakat saya. Zakat itu harus dipublikasikan. Beda dengan sedekah. Sedekah itu kalau bisa lebih tersembunyi. Karena sedekah jumlahnya tak ada batasan.
Mau keluarkannya sekian terserah. Kalau uangnya 10 juta, dikeluarkannya 2 juta boleh. Mau dikeluarkannya juga 10 juta juga tak ada masalah. Tapi kalau zakat, ada ukuran batasan kepemilikan zakat. Harta itu wajib zakat. Kalau di bawah itu tidak wajib zakat. Kadar yang dizakatkan juga ada pembatasannya. Jadi itu zakat lebih ketat. Jadi tidak bisa juga orang yang penghasilannya tidak sampai nisab, diambil juga, tidak boleh. Tapi kalau infak, kalau sedekah, itu fleksibel. Nah, tapi kalau sedekah tersenyum juga masuk kategori sedekah. Dapat pahala juga. Itu bedanya. Nah, ini dalilnya yang kita bacakan tadi, surah Taubah ayat 3. Ini kan kata Allah, ambillah zakat dari harta mereka. Gunanya adalah membersihkan dan mensucikan mereka. Apa yang dibersihkan? Dibersihkan hartanya. Lalu kemudian apa yang disucikan? Disucikan jiwanya, dirinya. Supaya jangan bakhil, jangan ceke, jangan cimpili kariang. Nah, kan itu bahasa orang wa'ad. Itu tujuannya. Itu surat At-Taubah ayat 103. Bapak Ibu bisa juga cek di dalam surat At-Taubah ayat 103. Kan sekarang ini semuanya harus transparan. Semuanya ada referensinya, ada rujukannya. Kami pun menyampaikan ini semuanya adalah berbasiskan regulasi. Jadi tadi disampaikan oleh staf Basnas, pendekatan Basnas itu 3 aman. Aman syar'i, harus yang dilakukan itu sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, maka dunia akhirat tentu dia akan terima sanksinya. Sudah nanti diaudit, kami ini kan diaudit. Ada audit syariah, ada audit dari akuntan publik. 1% pun uang yang disalurkan, dibayarkan oleh Muzaki, semuanya tercatat. Bapak Ibu bisa cek, ada websitenya Basnas. Kemudian apa kegiatan-kegiatan Basnas ada. Hari ini tidak ada lagi yang tertutup. Semuanya terbuka. Nah, pengumpulan kita berapa dalam 1 tahun, pengeluaran kita berapa, lalu dibagikan kepada siapa, semuanya adalah tercatat. Karena salah satu azas dari Basnas itu adalah akuntabel. Karena akan diaudit. Maka kita juga ingin sampaikan bahwa apa yang dikeluarkan atau dibayarkan ke Basnas semuanya tercatat. Tidak ada tuh. Karena nama Muzaki ini itu dicatat. Ada kartunya. Ada nomor pokok wajib zakat MPWZ-nya. Setiap membayarkan zakat ada bukti pembayarannya. Bahkan kita secara elektronik juga menggunakan notifikasi. Jadi Bapak Ibu yang membayarkan zakat, dicatatkan nomor HP-nya, itu bisa langsung terkoneksi. Tik, langsung. Terima kasih ajarakallahu fi ma a'taita wa baraka fi ma abaqaita wa ja'ala lahu laka tahuran. Jadi doa itu langsung terkirim melalui HP-nya masing-masing. Dibacakan doanya. Apa artinya? Semoga Allah memberikan balasan terhadap apa yang telah engkau berikan, memberikan keberkahan terhadap harta yang tinggal pada engkau, dan Allah menjadikan engkau makhluk yang suci. Jadi begitu. Jadi makanya ini regulasi-regulasinya. Yang kedua itu adalah taat regulasi. Jadi taat syar'i, taat regulasi. Kami harus patuh terhadap regulasi. Sama dengan Bapak Ibu semua, komitmen kita menjalankan regulasi. Karena kalau sudah menyimpang dari regulasi, ada sanksinya. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penyimpangan atau penyalahgunaan dana zakat itu kena hukuman 50 juta atau 6 tahun. 5 tahun kurung penjara. Tidak macam-macam. Tidak bisa macam-macam. Semuanya itu dipertanggungjawabkan. Di dunia dipertanggungjawabkan, apalagi di akhirat. Karena memang profesi sebagai amil ini memang ada dalam Al-Quran. Jadi memang pertanggungjawabannya berat. Maka Bapak Ibu, kami memang butuh kepercayaan Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan kami, bisa menanyakan berapa pengumpulan kita, kemana saja digunakan, bisa. Tugas kami adalah melayani. Karena memang dari muzaki dan mustahik. Jadi variabelnya 3. Ada muzaki, orang yang berzakat, kemudian amil, kami yang melaksanakannya, kemudian mustahik. Jadi pilar yang di tengah-tengah ini amil.
mengambil harta orang kaya, surat At-Taubah ayat 60. Jadi tidak bisa juga kita bagi-bagikan ke sembarangan orang. Semuanya berbasiskan verifikasi. Mungkin Bapak Ibu dan Ramil, Bapak Ibu Babinsa itu mengetahui bagaimana peran-peran Basnas di lapangan, di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang kita bantu, bisa dicek banyak dokumentasinya. Karena memang peran Bapak Ibu di tengah masyarakat bermitra dengan Basnas luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Kemudian kita juga ingin sampaikan bahwa supaya pengumpulan itu terorganisir, maka dibentuklah lembaga. Maka ada di dalam undang-undang itu namanya UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Unit pengumpul zakat itu adalah bahagian dari Basnas yang ada di setiap instansi, di setiap nagari, dan di setiap masjid. Kita di setiap nagari sudah ada namanya UPZ Nagari. Di instansi vertikal sudah ada yang dari Kemenak. Nah, harapan kita juga ada di instansi kita di Kodim 0308 Pariaman ini. Supaya pengumpulannya semuanya tercatat, berapa penghasilannya, lalu kemudian siapa saja yang masuk kategori muzaki, nanti dihimpun melalui UPZ di sini, disampaikan ke Basnas, pendistribusiannya bisa di lingkungan dari TNI juga. Contoh ada tetangga yang membutuhkan. Kan kami juga punya keterbatasan. Dah tahu kami ada warga ternyata yang tinggal di rumah tidak layak. Bapak Ibu yang di lapangan, kami melihat Pak Babinsa itu menguasai teritorial, menguasai semuanya. Laporkan. Nah, Ketua Basnas, itu ada warga yang tinggal tidak layak. Ada dana zakat dari UPZ, Kodim 0308. Kita bicarakan. Berarti dari dana zakat itu bisa Kodim, UPZ Kodim melakukan berbagai macam program. Jadi itu gunanya diorganisir, dicatat, dihimpun, tetapi tetap terlaporkan ke Basnas. Bahkan kita bisa lakukan, contohnya Bapak Ibu, ada UPZ itu ada juga hak amilnya, ada tugas pendistribusiannya 70%. Lalu kami di Basnas, contoh dalam 1 tahun zakat terhimpun di UPZ Kodim 0308 contohnya adalah 1 miliar. Dibuat program kerja pendistribusiannya. Kami bisa juga tambah juga. Mungkin ada 200 juta lagi. 1 miliar yang Bapak distribusikan dari dana zakat yang dikumpulkan. Kalau silahkan diambil juga hak ambilnya dari 70% tugas perbantuan pendistribusian. Juga kami bisa tambahkan juga. Artinya program-programnya akan lebih terukur. Itu terkait dengan adanya UPZ. Jadi ada UPZ itu adalah unit pengumpul zakat. Jadi bisa di setiap instansi pemerintahan. Kalau di Pemda sudah ada semua UPZ-nya di masing-masing OPD. Nah, ini strukturnya. Nah, strukturnya kalau di Kodim nanti, kalau disepakati, kalau ada, ini sifatnya ini adalah ibadah. Ini sifatnya adalah kesadaran. Tugas kami adalah menyampaikan. Pak Dandim juga sudah menyampaikan jelas prinsip beliau. Beliau katakan dalam kaidah usul fikih itu dikatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap anggotanya, terhadap rakyatnya manutun bil maslahah, berorientasi kepada kemaslahatan. Nilai kebaikan yang disampaikan kemudian dilaksanakan itu akan menjadi sedekah jariah, ilmu jariah yang selalu dimanfaatkan. Itu akan mengalir pahalanya bagi kita semua. Jadi ada penasehat, ada ketua, cukup 4. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Mungkin ada bidang pengumpulannya. Atau 5, bisa bidang pendistribusiannya juga. Jadi nanti dihimpun. Siapa yang bayar zakat, nanti mungkin bendaharanya bisa langsung potong 2,5%. Sifatnya adalah keikhlasan. Tujuan kami ini adalah hanya untuk menyampaikan kebaikan, untuk membersihkan harta Bapak Ibu semua. Tidak dalam posisi memaksa. Keputusan kembali kepada kita, karena memang sebagai umat beragama, ternyata dijelaskan oleh ajaran Islam, di dalam harta yang kita dapatkan, 2,5%-nya ada hak orang yang tertumpang di sana. Itu diumpamakan seperti kotoran yang tidak boleh kita tahan-tahan.
dalam kitab fikih Bapak Ibu, kitab I'anatul Talibin disebutkan, contohnya sudah sampai 1 tahun, masih belum kita keluarkan zakat kita. Lalu kemudian harta kita itu masih kita simpan. Lalu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, katakanlah kebakaran. Mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya kewajiban zakat itu masih wajib terhutang pada diri kita. Meskipun harta kita sudah hancur, sudah hilang, berarti karena kita enggan membayarkan zakat. Itu yang disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin. Orang pesantren itu membacanya. Bukan kata saya, kami hanya menyampaikan apa yang disebutkan oleh ulama di dalam kitabnya. Barangkali demikian sekilas uraian yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan disampaikan semaksimalnya kepada kami. Kapan perlu kami tinggalkan nomor handphone untuk bisa pertanyaan lebih mendalam. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber tadi yang kita ketahui, kita mengembangkan harta kita adalah 2,5% dari penghasilan kita. Kita sebagai pegawai negara tentunya mempunyai grade gaji, dan juga tentunya kita sebagai pegawai juga mempunyai semacam hutang atau meminjam kepada salah satu bank. Maksudnya pertanyaan saya, Pak, apakah dihitung berapa jumlah grade gaji kita yang tertera di gaji, atau berapakah yang kita terima penghasilannya setiap bulannya, atau kurang dari grade yang ditentukan tadi tetap dipotong zakat kita atau tidak? Itu maksudnya, Pak. Atau sesuai dengan yang berapa kita terima, atau berapa yang tertera di grade gaji kita? Mungkin demikian pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Komandan. Coba cek keputusan. Jadi terima kasih Bapak, ini pertanyaan yang selalu berkembang dan ditanyakan karena memang realitasnya adalah memang ada kebutuhan yang berkenaan dengan gaji itu tadi. Di dalam keputusan Basnas sudah ada penjelasannya, dikatakan bahwa yang dikeluarkan zakatnya itu adalah bruto. Kalau bruto itu adalah yang tertera di dalam slip gaji. Berarti akumulasinya itu dihitungnya adalah dalam 1 tahun itu Bapak sudah punya penghasilan. Dalam penghasilan 1 tahun itu anggaplah, katakanlah dalam 1 bulannya itu mungkin 7 juta. Itu sudah tertulis itu. Maka menurut Basnas dan Fatwa MUI, di dalam yang tertulis itulah yang menjadi ukuran. Bahwa kemudian ada yang kita keluarkan untuk utang, ya. Kita contohkan aja lah, dari 6.600.000 ini 2,5%-nya berapa Bapak Ibu? Coba cek, coba hitung. 6, ini 6,6. Berapa? 150. Berarti dari yang tertulis itu kita keluarkan 150. Yang 150 ini apakah itu akan, ini bahasa pendekatan agama saja nih Pak ya. Apakah itu akan mengurangi atau tidak? Tentu di sini letaknya, semangatnya di situ. Lalu kemudian memang ada juga ulama yang berpendapat yang lain, dia keluarkan dulu 25% untuk kebutuhan. Kalau Basnas rujukannya kan adalah bruto. Lalu rujukan ulama yang lain, meskipun Basnas merujuknya ke bruto, itu dikeluarkan 25%.
Kira-kira kalau gajinya 9 juta, dikeluarkan 25%-nya berapa? 25%. Anggaplah gajinya, ini penghasilan ya, anggaplah penghasilannya dalam 1 tahun itu, anggap 10 juta. Sudah masuk ini segala macamnya 10 juta. Dikeluarkan 25%-nya. Nah, berapa 25% berarti? Tinggal lagi 75. Berarti kalau tinggal lagi 7.500.000. Berarti penghasilan 7.500.000 meskipun di dalamnya ada utang lagi. Kan tadi ada pendekatan yang pertama adalah bruto. Kalau penghasilannya 10 juta, dihitung 10 juta, dikeluarkan 2,5%. Lalu ada pendekatan yang kedua, dikeluarkan dulu 25% sebagai kebutuhan pokok. Tapi yang Basnas tadi adalah bruto ya. Nah, lalu di situ dijelaskan kalau yang dikeluarkan 25%, silahkan juga berhitung. Karena memang zakat ini beda dengan sedekah. Zakat ini memang jujur dengan penghasilan. Kalau saya melakukan, termasuk juga SPPD, itu saya keluarkan. SPPD, tapi yang SPPD-nya adalah biaya harian. Kalau penginapan, nah mungkin juga kita potongkan. Penginapan itu sifatnya kan sudah yang SPPD tunjangan. Karena masuk di dalam itu termasuk adalah pendapatan. Jadi ukurannya gitu Pak. Kalau bruto ini sudah ada penjelasannya. Ini kayaknya coba cek aja halaman berapa? Lihat slide-nya. Jadi yang dimaksud dengan zakat itu adalah bruto. Kalaupun Bapak mau ambil fatwa yang kedua, itu adalah kurangi 25%. Kalau dikurangi 25% di luar utang-utang tadi Pak. Yang tercatat tadi, contohnya gaji yang tercatat adalah 10 juta, dikurangi 25%, berarti tercatat 7.500.000. 7.500.000 berarti melebihi dari batasan nisabnya, tetap dikeluarkan. Oh, mau utangnya banyak dan segala macamnya, itu kan soal manusianya lagi. Kalau ingin semuanya dibeli untuk menghindari zakat, kan ada-ada aja bagi orang. Pokoknya lah diutang ini semua lah nol piti kami tuangku. Apa aja kami zakatkan lain. Itu contohnya. Itu kan bahasa anunya gua. Tapi begitu kira-kira gambarannya. Oke? Gitu Pak. Anak yang berpendidikan tapi kurang mampu. Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya Pak, Aji coba cek lagi yang ini Pak, yang fatwa ini keputusan Ketua Basnas, coba cek dulu, besar. Besarkan Ji. Objek zakat pendapatan dan jasa adalah pendapatan dan jasa bruto. Ini ya Pak ya, itu dasarnya. Ini keputusan nomor berapa? Nomor 22 tahun 2022. Nah, kita kembali lagi. Mau dia usaha, lihatkan zakat, macam-macam zakat tadi. Ada contohnya zakat ini, cara menghitungnya. Contohnya gini Bapak. Perbesar. Ada zakat perdagangan. Jadi zakat perdagangan itu Bapak Ibu, ukuran nisabnya tetap setara dengan, bisa enggak diperbesar lagi? Bisa dibaca oleh Bapak-bapak. Hilangkan ini. Nah, ini zakat perdagangan, ukuran nisabnya adalah 85 gram, batasan minimumnya waktunya adalah haul 1 tahun, zakatnya 2,5%. Jadi itu adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek dikali 2,5%. Maksudnya adalah modal, kemudian piutang di depan, ditambah keuntungan itu diakumulasi. Semuanya. Ini kalau zakat perdagangan ya. Lalu dikurangi dengan utang. Kan dalam berbisnis itu kan ada utang juga. Lalu kemudian ada operasional dari gaji karyawan dikali dengan 2,5%. Jadi itu model zakat penghasilan.
Kalau yang zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat penghasilan tadi, dari yang dituliskan tadi, berapa yang tertulis, itu bruto berdasarkan keputusan nomor 22 tahun 2002. Tapi ada juga pendekatan kalau memilih yang mana. Kami kan harus memberitahukan pendekatannya. Ada yang dikurangi 25%. Itu pendekatan pendapat yang lain. Karena ilmu ini kan juga perlu diberikan informasi. Tapi yang Basnas menerapkan adalah bruto. Lalu zakat apa lagi? Zakat emas. Zakat emas itu kan istilahnya kalau seandainya ada tabungan kita simpan emas di luar perhiasan yang dipakai. Contohnya istri, dia pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin. Itu standar yang layak. Kok dipakai perhiasan, kami untuk perhiasan dipakai kalungnya banyak, 4 kalung. Cincinnya semua jarinya dipakai cincin untuk menghindari orang, kok ini dipakai nih. Enggak, yang dipakai itu yang standar lah, mesti kalaupun cincin 2 lah minimal. Kemudian kalung, kemudian pakai subang atau gelang. Di luar itu berarti dianggap simpanan. Kalau orang beli emas itu tujuannya apa? Makanya teori dari orang menyebut orang jual emas itu apa katanya? Menabung sambil berhias. Harusnya dia memang adalah di situ tuh menabung tuh menyimpan. Dia menyimpan sambil dia berhias. Yang hiasannya yang dipakai tidak masuk kategori wajib zakat. Yang tidak dia gunakan untuk yang dipakai untuk perhiasan itu menjadi tabungan. Yang tabungan itu mau tabungannya berbentuk emas, mau tabungannya berbentuk uang, kalau sampai 1 tahun emasnya adalah 85 gram setiap tahun, mau tidak mau, ini bukan kata Rahmat Tongku Sleman, ajaran agama dikeluarkan 2,5%. Itu enggak ada, itu bruto aja tuh Pak. Itu kan enggak ada itu pakai pengurang utang juga, karena dia bentuknya barangnya jelas. Oke, lalu kemudian zakat saham juga, zakat pertanian. Zakat pertanian gabahnya setara dengan 653 kg. Diambilnya saat panen. Setiap panen gabahnya adalah 653 gram, maka nisabnya adalah 10% jika diairi hujan atau mata air. Bayangkan Bapak Ibu, zakat pertanian petani kita, kalau airnya diairi hujan atau mata air, maka zakatnya adalah 10%. 5% jika diairi dengan irigasi. Ini petani. Kita kalau penghasilan perdagangan emas cuma 2,5%. Lalu kemudian mana lagi? Tuh, kecilkan lagi supaya bisa dicek semua. Zakat saham. Ini barang-barang berharga. Jadi bagi siapa yang punya harta saham deposito yang berarti setiap tahunnya tetap dikeluarkan zakat. Jadi zakat ini memang kita jujur terhadap harta kita. Siapa yang menumpuk hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, di dalam Al-Quran dikatakan punggungnya nanti akan digosok dengan gosokan dari api neraka. Jadi makanya kita menyimpan, baik emas ataupun uang, di dalamnya itu ada kewajiban 2,5%. Itu hak orang lain, kotoran yang harus kita keluarkan. Kok salamu, kok mungkin dah baba aja kami datangku. Ya, itu adalah catatan di awak, tetapi catatan di akhirat malaikat. Begitu pemahamannya. Lalu kemudian yang kedua, apakah zakat Basnas bisa disalurkan kepada yang berpendidikan kurang mampu? Bisa Bapak. Contohnya, Bapak berzakat ke Basnas. Lalu kemudian ada tetangga Bapak lihat dia berprestasi, tapi dia keluarga kurang mampu. Ukurannya adalah kita balik. Dia kurang mampu berprestasi. Jadi kalau zakat itu ukuran pertamanya itu adalah kurang mampu berprestasi. Lebih diprioritaskan. Boleh Pak. Jangankan itu, kalaupun belum membayarkan zakat saja orang ke Basnas, yang namanya untuk perguruan tinggi, untuk kuliah, mau SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, dibantu oleh Basnas. Jadi Basnas itu ada 5 program unggulannya. Ada untuk pendidikan,
Karena pendidikan itu adalah investasi masa depan, investasi sumber daya manusia. Apa ada lagi untuk bonus demografi ini perlu dipersiapkan SDM. Salah satunya adalah dari zakat. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau boleh saya contohkan saya sendiri Bapak Ibu. Saya sekarang ini sudah selesai pendidikan tertingginya, itu juga banyak dibantu oleh orang banyak. Maka waktu saya ini banyak itu mengurus orang banyak karena saya di pesantren, banyak dibantu oleh orang, maka hidup ini juga supaya bisa membantu orang lain. Jadi dalam sejarah juga dikatakan siapa yang pertama masuk surga? Yang pertama itu adalah dermawan. Ketika orang mati syahid ditanya, apakah kamu merasa lebih awal masuk surga? Ya. Tapi di mana kamu tahu? Dari orang alim. Nah jadi orang haji mabrur yang pertama juga masuk surga? Iya. Dari mana kamu tahu haji mabrur itu adalah balasan surga? Dari orang alim, orang berilmu. Lalu orang dermawan, dari mana kamu tahu? Dari orang alim. Orang alim ditanya, apakah kamu lebih berhak lebih dulu? Iya. Tetapi siapa yang bantu? Yang bantu adalah orang dermawan. Termasuk kedermawan itu melalui zakat. Jadi orang dermawan mengeluarkan zakatnya, meskipun Bapak Ibu, yang zakat ini adalah kewajiban yang wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan, beda dengan sedekah. Kita keluarkan, terbantu orang lain itu luar biasa Bapak Ibu. Saya sebagai saksi, saya mesti ingat siapa yang berperan. Bukan berarti mengingat, meskipun itu ada kewajiban dia membantu, tapi setidaknya dikatakan dalam hadis, as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minal jannah, wa qaribu minan nas, wa ba'idu minan nar. Orang dermawan itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Pasti orang dermawan itu akan dekat dengan manusia. Makanya, insya Allah, kalau ada di antara Bapak Ibu, ada anak yang dia sekolah, kemudian keterbatasan biaya, sampaikan ke Basnas. Tapi karena Basnas itu kan ada SOP-nya, ada batasan nominalnya sekian, kan diaudit. Tidak boleh pula kami melebihi karena aturannya sekian, kamu lebih, apa dasarnya, harus dibuat justifikasi, kok iko sekian, kok iko berlebih. Kan ada aturannya. Jadi bisa Pak. Nah, jadi apalagi untuk pendidikan, kita juga konsen dengan pendidikan. Jadi program pendidikan, kemudian program kesehatan. Bapak Ibu bisa lihat, di Basnas itu kan layani kesehatan 2 kali dalam seminggu. Bantunya hari Selasa dan hari Kamis. Jadi tidak ada lama-lama. Yang masuk proposalnya yang sakit itu tidak ada lama-lama. Karena masuk cepat kita proses. Karena ini adalah soal nyawa. Peran zakat itu setidaknya membantu mereka yang sakit bisa sembuh, kemudian dia bisa bekerja, kemudian dia bisa belajar, dan bisa menjadi produktif lagi. Apalagi? Yaitu program ekonomi, modal usaha, sembako, kemudian ada yang bersifatnya pemberdayaan, pendayagunaan, dan segala macamnya. Ada padang pariaman, ada program keagamaan, religi, ada bantu imam khatib, kemudian tokoh-tokoh agama yang mensyiarkan agama. Lalu kemudian ada program kemanusiaan, bencana. Bencana-bencana mungkin Bapak Ibu, Pak Babinsa, Pak Dan Ramil, ada banjir ini, ada ini segala macamnya. Kalau dana pemerintah kan terbatas. APBD itu kan sulit untuk cepat mencairkannya. Salah satu yang cepat itu adalah Basnas. Ada kebakaran, ada banjir. Coba Bapak lihat ada kebakaran, Basnas langsung bisa turun. Kadang-kadang kan ada telepon kami bareng ya sama ya, baru kita dampingi. Bapak Ibu juga bisa telepon, apalagi kalau sudah ada UPZ dari Kodim 0308, ada juga program itu nanti. Nah, contohnya telepon Basnas, kita UPZ Kodim 0308 mau turun membantu ini. Oke, bisa juga kami tambahkan. Jadi dana zakat yang Bapak Ibu impun nanti bisa Bapak kelola. Contohnya ditunjuk ketuanya di sini siapa. Ada juga sekretarisnya, ada bendaharanya, ada pengumpulan, ada pendistribusian. Program-program seperti itu program tambahan. Program tambahan untuk bagaimana dana zakat itu bisa didistribusikan. Apalagi, mohon maaf Bapak Ibu, ada di antara veteran kita atau orang tua kita hidupnya dengan semua keterbatasan sekarang, siapa yang memperhatikan? Yang bisa cepat mengeluarkan dana itu adalah zakat. Basnas ini fleksibel Bapak. Fleksibel, cepat kita bantu. Nah, kalau ada yang kebutuhan mendesak, bisa melalui dana zakat. Jadi kalau terhimpun juga dana zakat di sini 1 miliar contohnya dalam 1 tahun,
Basnas tambahkan lagi, bisa dikelola itu adalah 101,2 miliar, itu contohnya. Oke Pak, kalau masih ada silahkan. Siap. Yang pertanyaan saya pertama, saya masih kurang mengerti ya. Ya. Untuk usaha perdagangan atau jasa, Ya. apakah setelah kita mengeluarkan Pak? Ya, terima kasih Pak. Seperti saya jelaskan tadi, rumusnya adalah ada modal, mungkin kalau ada papan tulis modal ditambah dengan keuntungan. Oke. Contoh modalnya adalah 100 juta. Ditambah dengan keuntungan 50 juta. Ditambah lagi kalau ada putang, kalau tidak ada putang silahkan. Itu modal ditambah keuntungan dikurangi. Dikurangi yaitu utang, biaya operasional, biaya karyawan. Berapa sisanya? Hasil dari pengurangan itu tadi sampai satu nisab. Kita ambil contohnya Haji. Ambil ketik. Ambil halaman terbuka. Yang terbuka. Jadi dikurangi dengan gaji, dikurangi operasional, sisanya berapa? Dikali. Sampai enggak 85 gram? Pasti sampai. Kalau sampai, dikeluarkan 2,5%-nya. Kita ambil aja contoh. Terbayang Pak? Contoh. Udah terbayang enggak? Modal ditambah dengan keuntungan laba. Modal, anggaplah modal. Mungkin ada contoh kasus enggak Pak dari yang Bapak bisa? Contoh modalnya adalah 100 juta. Modal 100 juta. Ditambah keuntungan, anggaplah keuntungan 20 juta lah. Keuntungannya seketiknya Pak. Tapi kan ada modal. Yang modal ini uang simpanan namanya. Ditambah lagi dikurangi gaji karyawan. Gaji karyawan dan operasional, anggapnya operasional dan karyawan 15 juta. Anggap 15 juta, itu aja. Harusnya terbalik modal itu. Jadi yang ini ditambah ini adalah 120 juta, dikurangi 15 juta, sisanya berapa lagi Pak? 105. Kan modal di dalam itu, iya modal itu termasuk simpanan juga. Itu kan lebih dari 75 juta. Lebih dari 79 juta. Kita anggap tadi kadar 85 gram itu nilainya 79 juta. Berarti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Clear Pak? Clear ya? Oke. Karena kok modal dikeluarkan zakat? Karena memang kan berkembang. Jangankan gitu Bapak Ibu. Kita jual mobil, itu tetap dihitung modalnya, itu di dalamnya dihitung zakat juga. Beda dengan mobil milik kita. Mobil yang dipakai tidak ada kewajiban zakat. Tapi mobil yang kita jual, itu di dalamnya ada kewajiban zakat perdagangan namanya. Clear? Oke, silahkan berikutnya. Contoh kasus lagi saya contohkan Pak. Contoh, Bapak ini punya gaji, penghasilan, satu zakatnya. Punya bisnis perdagangan juga, ada juga zakatnya. Kemudian zakat pertanian, ada juga zakatnya. Ada masalah lagi, ada zakat. Itu zakat. Iya, di dalam setiap harta yang wajib zakat. Kan sudah disebutkan tadi. Mana tadi Haji? Jenis-jenis zakat. Kan ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada zakat rikas, ada zakat penghasilan gitu. Clear Pak ya? Oke, silahkan kalau masih ada. Kalau nanti mau lebih mendalam, bisa catat nomor HP kami Pak. Kami siap untuk berdiskusi. 0813. Tolong dicatat Haji. 0813 74 91 56 71. Boleh kita diskusi karena ini memang soal kewajiban yang sifatnya kesadaran yang tahu harta kita itu kita. Kami Basnasko nak punya akses. Kalau di luar negeri, di Timur Tengah Pak, Basnasnya itu punya akses untuk
menghitung semua penghasilan orang ini. Maka nanti kalau soal gaji mungkin sama di sini aja. Kita butuh contohnya data berapa. Kami sekedar mengedukasi. Kalau begini Bapak hitungannya Bapak udah wajib zakat. Keluarkan zakatnya. Kan enggak tahu kami. Sebenarnya kalau di negara Islam itu dikasih akses penghasilan orang. Oke, ini sudah masuk. Ini diantara Bapak ya. Oke, ini nomor dan nama. Saya siap melayani, berdiskusi untuk terkait dengan tema ini, materi ini. Siap kita berdiskusi. Karena memang narasi ini perlu literasi yang juga perlu kita diskusikan. Oke, barangkali cukup ya. Kami sebagai pimpinan Basnas beserta staf mengucapkan terima kasih kepada Pak Komandan